Saudara, korban keracunan menu makan bergizi gratis di Mojokerto, Jawa Timur berangsur membaik. Saat ini jumlah korban yang dirawat sebanyak 158 pasien. Korban keracunan MBG dirawat di 9 rumah sakit dan 5 puskesmas di Mojokerto, Jawa Timur. Sebagian korban sudah ada yang pulang dan menjalani rawat jalan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini masih menunggu hasil tes laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti keracunan makanan MBG pada 384 siswa. Tentu ini kita optimalkan pelayanannya baik yang di rumah sakit maupun di PKM maupun yang ada di posko. Kita optimalkan pelayanannya dan tentu kita masih menunggu hasil dari lab yang sudah kita sampaikan kepada lab pemerintah daerah. Santri Pondok Pesantren Mahat An-Nur di Desa Singowangi, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Dinas Kesehatan bersama dengan anggota kepolisian serta tim Badan Gizi Nasional melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab gejala keracunan yang dialami siswa. Hasilnya, beberapa santri dirujuk ke rumah sakit serta ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak langsung menjenguk korban keracunan yang dirawat di RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojosari, Mojokerto. Di rumah sakit ini terdapat 49 pelajar yang dirawat. Tak hanya pelajar, orang tua yang ikut mencicipi menu MBG ikut mengalami gejala keracunan. Yang hanya memakan ayamnya saja terdampak. Ada yang hanya menyicipi sedikit telurnya terdampak. Nah, ini kan artinya memberikan informasi yang berharga untuk akar permasalahan. Kita sambungkan dengan informasi yang diperoleh tadi di pondok, dilihat apakah dari memasak bahan-bahan di H-1 yang kemudian disimpan bagi penyimpanan atau telurnya. Apakah telur yang direbus itu masih ada cangkangnya kemudian semuanya disimpan di satu tempat sebelum dikemas atau bagaimana. Nah, ini semua saya meyakini dari Dinas Kesehatan akan take lead untuk melakukan penelusuran. Dari data Dinas Kesehatan, total siswa dan orang tua yang mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG pada hari Jumat lalu berjumlah 261 orang. 120 diantaranya dirawat di rumah sakit, puskesmas, dan posko kesehatan di pondok pesantren. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV, Mojokerto, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dengan kasus keracunan MBG di Mojokerto, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Ibu Dian Anggraini Sulistiawati. Selamat siang, Bu Dian, dengan Bella di studio. Selamat siang, Mbak Bella. Bu Dian, bagaimana perkembangan terkini kondisi dari para korban? Apakah sudah mulai membaik semuanya, Ibu? Terima kasih, Mbak Bella. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini, meskipun memang masih ada pertambahan, tapi jauh lebih berkurang dari yang awal. Jadi intinya, insya Allah semakin kesini semakin membaik perkembangannya. Dan saat ini secara keseluruhan, memang kalau terdampak pastinya semakin bertambah, tetapi yang dirawat semakin menurun. Dengan sisa sekarang yang dirawat seluruh fasilitas kesehatan itu ada 158. Terus koreksi, mohon maaf, untuk yang di rumah sakit standar saat ini tersisa 42 pasien. Ya, masih ada sisa 42 pasien yang masih dirawat di sana. Lalu terkait dengan tes lab, Ibu, apakah sudah diketahui hasilnya? Untuk tes lab, insya Allah paling lambat memang hari Kamis. Tapi mohon maaf, ada beberapa yang harus diuji, yang kimia memang sudah selesai, tetapi untuk lebih baiknya memang dalam proses. Untuk yang mikrobiologinya maksimal hari Kamis. Kesehatan ketika besok memungkinkan untuk kita bisa melihat, adalah insya Allah bisa kita ketahui. Jadi mohon maaf untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan hasil lab karena memang masih dalam proses.
Sambil menunggu proses dari lab itu keluar seperti itu, Bu, apa yang akan dilakukan oleh Pemkat Dinkes? Karena kita tahu ini anak-anak bukan hanya sakit saja, tapi trauma seperti itu, Bu, untuk menyantap kembali MBG. Betul, kemarin memang ada istilahnya apa ya, ada kekhawatiran di kami semua bahwa anak-anak akan trauma makan. Bukan hanya makan MBG, tetapi makan yang pasti, karena sebelumnya setiap kali mereka makan ini kan maaf ya, muntah. Nah, memang ada beberapa yang sudah kita edukasi dan yang pasti perkembangannya membaik, tapi tidak semua anak mau makan. Jadi ada yang makan makanan ringan, tapi itu sudah merupakan salah satu upaya kami untuk memulihkan psikologisnya anak-anak itu, bahwa karena semakin ke sini kan ketika dia makan sudah tidak muntah lagi nih, insya Allah lah Mbak Bella. Jadi kalau misalnya upaya yang dilakukan kami tidak hanya dari sisi kesehatan fisiknya, tapi mentalnya juga kita usahakan untuk kita kerjakan secara bersama-sama meskipun bertahap. Memang yang pasti akan agak sulit ini mengembalikan psikologis anak-anak ketika lihat makanan nggak merasa mual atau muntah lagi. Lalu Bu, dalam perjalanannya ini apakah memang sudah dilakukan pengecekan, misalnya apakah sanitasinya tidak layak atau mungkin ada bahan-bahan makanan yang kemudian tidak layak juga? Temuannya seperti apa, Ibu? Untuk awal istilahnya kalau kami ya di sanitarian, kebetulan memang untuk SLH itu sedang dalam proses. Ada beberapa yang masih harus dipenuhi dan memang kesempatannya diberikan nanti sampai pada tanggal 26 sebetulnya. Tetapi kemudian seperti yang kemarin. Ada beberapa, saya tidak bisa menyebutkan karena memang hasil uji labnya belum. Ada kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya keracunan itu. Tetapi yang pasti lebih baiknya kita menunggu hasil uji lab yang sedang dalam proses, Mbak. Kita tahu memang program ini harus terus berjalan lagi ke depannya. Nah, untuk mengawasi agar tidak terjadi hal yang serupa, pengawasan Dinkes ke depannya seperti apa, Ibu? Terima kasih. Jadi pengalaman ini pengalaman berharga buat kami. Ada beberapa hal yang perlu kami tindak lanjuti. Saat ini memang fokus masih di SPPG yang satu ini, sambil kami belajar apa saja yang menjadi kemungkinan terjadinya hal ini dan bagaimana ini tidak terulang. Yang pasti SOP. Kami memang dengan jumlah tenaga kami yang terbatas, dengan jumlah SPPG yang semakin banyak, hasil istilahnya utamanya kami adalah meninjau SLHS-nya. Bagaimana sih higienitasnya masing-masing SPPG, terus yang pasti bagaimana penjamah makanan itu, apakah benar-benar sudah melakukan apa yang sudah kami latih, itu kami akan evaluasi kembali di seluruh SPPG. Terakhir Ibu, terkait dengan pengobatan ini, apakah para korban ini akan ditanggung Pemkab atau seperti apa, Ibu? Oh ya, kalau terkait dengan biaya, yang pasti gratis semua. Yang menanggung adalah sesuai dengan hasil kemarin kami dengan BGN dan Korwil SPPG wilayah Mojokerto, bahwa seluruh biaya pengobatan terdampak akan ditanggung oleh BGN. Baik, kita akan menantikan apa hasil dari tes lab makanan yang sempat disantap oleh anak-anak, dan kita berharap ada sekitar 42 siswa yang masih dirawat ini cepat pulih kembali, semua yang terdampak juga bisa kembali sehat. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini Ibu Dian Anggraini Sulistiawati, Kadinkes Kabupaten Mojokerto. Selamat bertugas kembali Ibu dan salam sehat. Salam sehat, terima kasih.